Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan olehnya dengan tidak ada suatu kekurangan apapun. Meskipun ada suatu kekurangan, semoga Allah senantiasa memberikan dan menyegerakan apa yang kita inginkan. Karena kehidupan itu adalah merupakan sebuah realita yang sudah ditakdirkannya dan kita harus bisa dan mampu menjalankannya dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang senantiasa kita doa setiap hari, setiap waktu dengan kalimat dengan ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu harapannya. Dunia baik, akhirat baik, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmatnya, hal yang mungkin menjadikan sesuatu kita dianggapnya kurang baik, insya Allah kalau kita bisa memanfaatkan, bisa menikmatinya, maka Allah akan senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kemudian marilah kawan-kawan semua kita senantiasa ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad yang telah memberikan kesempatan suri tauladannya beliau sampai kepada kita semua. Mungkin juga yang belajar hadis, juga belajar hal-hal yang lain yang terkait dengan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Itu adalah merupakan kasih sayang yang Allah berikan kepada sang apa ya, sang profesional, sang pencontoh yang terbaik di antara yang baik. Oleh karena itu, semoga kita apa yang senantiasa sholawatkan menuai syafaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, vlog kali ini adalah kita pengen membahas tentang keadaannya. Yang ada dalam pikiran saya adalah zaman modern itu memang zaman materi. Zaman modern itu adalah zaman materialis. Zaman modern itu adalah zaman yang semua orang pengen memperlihatkan diri dengan kehebatannya, kendaraan yang sebagus mungkin, yang sekinclong mungkin, rumah yang sebesar mungkin, kan gitu ya. Kemudian pakaian yang perempuan mungkin, mohon maaf, seseksi mungkin gitu. Yang laki-laki, wow, sekuat dan sesangar ataupun perfect mungkin gitu. Itu gambaran-gambaran yang mungkin ada kawan-kawan yang setuju dan tidak setuju, tapi ya yang saya lihat adalah seperti itu. Di tengah-tengah modernisasi ini yang seperti itu, usahakan kita jangan terbawa arus, teman-teman. Kenapa? Karena kita kalau terbawa arus, maka kehidupan ini ya kita terbawa oleh modernisasi. Tapi kalau kita bisa melihat, oh ini keadaan seperti ini, yang harus diredam adalah nafsu kita. Yang harus diperhatikan adalah meskipun tetangga kita, teman kita, saudara kita, mereka adalah kehidupannya anggaplah tercukupi. Ya mungkin pendapat kita, apa yang kita lihat enak, tapi yang menjalankannya mohon maaf gitu, barangkali dia banyak hutangnya, barangkali dia gengsinya tinggi dan lain-lain gitu. Maka
akhirnya kita kalau berkaca dengan kondisi yang seperti itu tidak akan habis-habisnya gitu. Tidak akan habis-habisnya. Tinggal bagaimana kita menata hati kita, menata keadaan kita, kehidupan yang sekiranya seperti ini bisa mengantisipasi diri sendiri. Dan yang punya anak yang pasti harus mengingatkan, mendidiknya dengan baik. Zaman modern, zaman teknologi, zaman modernisasi, zaman materialis, maka harus bisa meredam keadaan itu. Oleh karena itu, ada tips yang mungkin sedikit, dan mungkin ini hal ini sudah pernah disampaikan oleh orang-orang yang penemunya barangkali ya, tapi memang saya agak setuju sih ya dengan tips ini gitu. Oleh karena itu tips ini dalam 4 kata. D U I T. Duit. Udah pernah dengar kan? Duit. Yes. Mungkin kita ngulangin ya kalau yang sudah tahu gitu. Dan yang belum tahu mudah-mudahan ini sebagai bahan referensi saja gitu. Tidak 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 mengajarin tapi saling mengingatkan saja gitu. Duit. Yang pertama adalah doa. Subhanallah. Doa. Doa ini jangan diartikan doa itu harus menengadah tangan dua, tidak. Doa ini kita lebarkan. Doa ini adalah sholat. Karena sholat itu secara logo yaitu doa. Dalam sholat semuanya adalah terkandung dengan doa. Gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, pelajari. Yang penting ada usaha, doa. Kenapa harus doa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Doa gitu ya. Kalau sudah kita dekat, insya Allah jarak kita semakin dekat, maka Allah pun akan selalu mendengar, akan selalu tahu keinginan kita. Dalam diri kita itu kan banyak kemauan dan keinginan, banyak harapan-harapan. Kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lama, ya nggak apa-apa. Kita belajar sabar. Oleh karena itu doa ataupun sholat ini, mohon maaf yang belum sholat, belajar sholat. Yang sudah sholat gitu, belajar istiqomah terus. Yang sudah istiqomah, yuk belajar berjamaah. Saya juga masih belajar berjamaah gitu ya. Di masjid kadang ketinggalan 1 rakaat, enggak apa-apa, 2 rakaat. Kayak kalau udah terbiasa itu nikmatnya ya Allah, subhanallah gitu ya. Nikmat banget gitu sholat gitu. Itu. Bahkan Nabi Muhammad itu sholat itu dijadikan sebagai roha, istirahat gitu loh. Istirahat bukan tidur, bukan, tapi sholat itu dijadikan sebagai istirahat. Konsultasi dengan Allah. Gitu. Kalau sudah biasa berjamaah itu di masjid maupun di musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kan gitu. Udah mendengarkan kayak gitu, ayo kita siap-siap. Datang ke musola, datang ke masjid. Bukan sekedar kita, saya yang ada di situ, tapi juga ada tetangga, ada kawan, ada saudara, ada bapak kita, ada anak kita. Ketika kita sholat berjamaah di situ, setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa yang dilakukan? Mungkin kondisi di saya di sini ya gitu, saling salam, bersalaman. Atau mungkin yang lain zikiran dulu kemudian juga salam. Minta maaf antara sesama, minta maaf antara sesama. Karena perilaku kita itu baik disengaja maupun tidak disengaja, ya kadangkala di hadapan mata orang itu penilaiannya ya A, B sampai Z. Kita nggak ada niatan untuk menyakiti, tapi mereka kadangkala melihat sengit apa segala macam. Nah, di satu sisi seperti itu, kalau dia sholat, kita sholat berjamaah, kita di situ, meskipun kita tidak secara langsung minta maaf ya, tidak, salam. Kenapa? Karena dalam salaman ini merontokkan dosa-dosa kita. Doa dalam sholat gitu ya. Yuk berjamaah, yuk kita berdoa kepada Allah. Apalagi kepada teman-teman mungkin ya yang belum punya, mohon maaf, belum punya kerjaan gitu, anak-anak SMA, SMK gitu ya. Doa dulu, doa minta gitu. Sebab dalam
doa ini insya Allah akan Allah kabulkan gitu. Karena kedekatan kita dengan Sang Maha Pencipta ya di dalam sholat. Dan yang membedakan kita dengan kaum kafir ya sholat itu, doa ya. Doa kita apresiasi, kita praktekkan dalam sholat itu doa itu ya. Jangan pernah ya, jangan pernah tidak meminta terus meminta Allah pengertian, bukan. Kalau kita nggak ada doa yang kita panjatkan, yang kita inginkan, ya kita susah. Kalau sudah biasa berjamaah, wow, subhanallah. Kalau sudah biasa berjamaah ya, sholat sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, Allah akbar gitu. Kalau sudah biasa seperti itu, akan naik tingkatan lagi, pengen melakukan sholat sunnah lainnya. Di antaranya adalah malam mungkin tahajud gitu ya. Tujuannya untuk apa tahajud? Ya tahajud bukan untuk apa-apa, pengen berserah diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maqamam mahmuda, kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi. Allah akbar. Tapi bukan nutut itu ya, karena kita beribadah itu terkadang semakin kita konsisten istiqomah, pengen naik lagi derajatnya, pengen naik, bukan pengen dipandang manusia, tapi ada rasa keimanan yang pengen dekat lagi kepada Allah, pengen dekat lagi. Itu ya. Itu tahajud. Kalau kita ada keinginan ya hajat, sholat hajat. Sholat hajat. Itu ajaran-ajaran agama kita. Kalau kita bingung memilih apa, ya istikharah. Istikharah. Ada juga kemudian sholat witir. Ada juga sebelum subuh sholat fajar yang nilai pahalanya subhanallah, langit dan bumi. Subuh gitu ya. Kemudian sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian apa? Kita mau melaksanakan, kita pengen haji tapi belum dipanggil oleh Allah. Kita pengen umroh belum dipanggil sama Allah. Ada sholatnya yang bernilaikan seperti itu apa? Syuru atau isyraq. Jam berapa? Sekitar jam 6 ya. Satu jam setengah setelah sholat subuh. Itu sholat isyraq. Sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu apa? Kalau mereka yang paham tentang teori rizki sebelum dia bekerja atau jam 6 semua berangkat sholat isyraq dulu di rumah, kemudian dia berangkat di jalan sampai kantor apa? Kalau dia orang yang taat, benar taat sama Allah dan pengen mendapatkan keberkahan hidup, maka dia akan lakukan di sana di kantor ataupun di mana sholat duha. Sholat duha. Itu teorinya, sholat duha gitu ya. Mengundang rizki gitu. Meminta kepada Allah yang jauh didekatkan gitu, yang di dalam dikeluarkan, yang susah dimudahkan. Kemudian setelah itu sholat duhur, qobliyahnya, ba'diyahnya, asar. Setelah itu adalah maghrib, berkumpul dan keluarga, isya, baru kemudian kita istirahat. Doa. Kalau orang yang umat yang sudah biasa melakukan sholat, insya Allah akan dekat dengan Allah. Meskipun Allah belum memberikan apa yang dia inginkan, saya yakin, hakul yakin, dia akan sabar. Karena pertolongan Allah itu yang terbaik. Dan Allah yang berkuasa kapan dia pantas memberikan kepada kita dan kapan belum diberikan, atau apakah yang kita minta pun tidak pantas, biarkan Allah yang segala bentuk. Itu doa. Duit, kalau sudah doa, usaha doa. Jangan doa saja. Salah satu sahabat Rasul pada saat dia ke masjid menggunakan menaiki unta, kemudian untanya tidak diikat, ditegur sama Rasul. Kenapa sahabat kok tidak diikat dulu untanya? Tenang saja Rasul, insya Allah tidak apa-apa. Jangan salah, usaha ikat dulu. Pada saat sudah diikat kemudian hilang, itu baru fatawakkal 'alallah gitu. Itu ya, usaha wah berbagai macam lah ya usaha gitu yang kita saksikan di sekitar kita. Apakah dia menjadi seorang penjual atau pedagang, apakah dia seorang tukang, apakah dia seorang guru, apakah dia seorang polisi, apakah dia aparatur negara dan lain sebagainya. Nanti insya Allah suatu saat kita akan membahas tentang ma'isyah ya, pendapatan atau kehidupan atau
bagaimana cara mencari rezeki gitu ya. Saya juga masih belajar, tapi sedikit ilmu yang saya dapatkan mudah-mudahan ada manfaat itu ya. Usaha ya, jadi usaha. Karena Allah tidak akan pernah memberikan kepada siapapun kecuali kepada orang yang berusaha. Karena usaha itu hukumnya wajib. Al-Quran menggarisbawahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sampai orang itu mengubahnya sendiri. Yughayyiru bi anfusihim. Pengen kaya nggak bekerja kan susah. Pengen pinter tapi nggak belajar kan susah. Pinternya dari mana? Kayaknya dari mana? Orang yang bekerja saja belum tentu mendapatkan atau kepuasan. Orang yang sudah belajar saja belum tentu bisa pintar. Jadi usaha, praktek. Jangan diem, jangan mager, jangan malas gerak. Insya Allah, kalau doa sudah dijalankan, kemudian dia usaha atau bekerja, subhanallah ya, subhanallah. Tinggal dia yang ketiganya, dui apa? Istiqamah. Doa terus, sholat jalan berjamaah, terus usaha jalan, belum menemukan terus dicoba, belum menemukan lagi terus mencoba terus. Saya yakin, hakul yakin demi Allah akan ketemu. Kalau dia doa terus, kemudian usaha, istiqomah, istiqomah dua hal ini, doa, usaha, doa, usaha, doa, istiqomah, istiqomah. Hakul yakin suatu saat akan ketemu. Hakul yakin suatu saat akan ketemu. Ya. Kalau sudah istiqomah, yang namanya istiqomah dia lurus, jelas gitu. Pada jalan kebaikan, pada jalan yang hak, pada jalan yang diridhoi Allah. Usaha jangan diplesetkan. Nyari yang halal susah. Ya udah yang haram aja. Ya nggak bisa. Tetap gitu ya. Sesuatu yang haram, ingat, sesuatu yang haram akan masuk ke dalam mulut kita, akan menjadi darah daging kita, yang kemudian setelah itu akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu nakhtimu ala, dikunci di mulut kita, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bicara tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi kami. Ingat itu ya, surat Yasin. Jadi kalau kita melakukan tindakan atau usaha-usaha yang haram, Allah akan memperhitungkan, Allah akan tahu. CCTV Allah itu adalah Raqib dan Atid. Raqib Atid, Raqib Atid. Ingat. Kemarin Sya'ban, nisfu Sya'ban, pengangkatan catatan-catatan kita. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh, hamba yang senantiasa diberikan kemudahan, pahala dan lain sebagainya. Istiqomah, istiqomah. Doa, usaha, istiqomah. Yang terakhir, tawakal. Fatawakkal Allah. Fa idza azamta fatawakkal. Kalau sudah kita melakukan usaha, kemudian tidak sesuai apa yang kita inginkan, fatawakkal Allah. Udah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita usaha maksimal, usaha maksimal, doa terus menerus, usaha maksimal, istiqomah dengan dua hal. Kemudian setelah itu apa yang kita harapkan, tiba-tiba Allah belum memberikan kepada kita sampai ujung akhir hayat kita apa yang kita inginkan, kemudian Allah masih belum memberikannya. Fatawakkal Allah. Tawakal itu adalah ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai-nilai yang baik dari apa yang kita inginkan, kemudian Allah tidak memberikan. Siapa tahu Allah akan menggantikannya di yaumil akhir nanti. Kita akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Amin ya Allah. Kemudian di situ kita diberikan fasilitas-fasilitas yang terbaik dari doa yang waktu di dunia kita sampaikan, kita istiqomahkan, tetapi kemudian setelah itu adalah Allah masih memberikan mungkin nanti di akhirat, mungkin juga di anak-anak kita gitu. Oleh karena sekali lagi kita ulangi, duit, doa, usaha, istiqomah, kemudian tawakal adalah merupakan kunci kehidupan di zaman modern.
kunci kehidupan di zaman modern ini. Jangan pernah menganggap materi adalah segala-galanya. No, no. Materi adalah segala, bukan. Materi adalah materi, itu adalah titipan. Kalau dia tidak paham atas materi itu, Allah yang akan memberikan apa ya, memberikan kepada dia itu sesuatu yang kurang nyaman justru. Oleh karena itu sekali lagi yuk kita sama-sama istiqomah introspeksi diri kita, apa yang kita lakukan kalau sampai saat ini kita belum menemukan kerjaan ataupun apa, kita coba tips ini. Doa dulu, belajar sholat, belajar. Kemudian setelah itu nyari kita usaha apa ya, usaha apa gitu. Gampangnya usaha itu adalah ya, berdagang sebagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jangan malu, jangan malu gitu. Berdagang. Yang kemudian setelah itu adalah kita istiqomah dengan doa kita, doa usaha kita, istiqomah, kemudian tawakal, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf tidak mengajari, mungkin berbagi saja gitu ya. Kalau ada sesuatu yang manfaat, ya itulah silakan diamalkan. Kalau misalkan ada suatu kesalahan, masih belajar, kita juga masih belajar. Tetap berpikir positif, berperilaku produktif, insya Allah menjadi inspiratif. Kalau suka boleh di like, kalau bermakna silakan di subscribe. Sekiranya ada nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, share sebanyak-banyaknya, insya Allah menjadi amal jariah kita melalui akun ini, melalui ya mungkin masuk ke Facebook ataupun yang lain. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya, atas komunikasi yang kurang baiknya. Terima kasih sekali, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.